cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan justru dinyatakan di sana. Tapi kalau penderitaan atau kelemahan itu membuat kita berhenti ikut Tuhan, berhenti melayani Tuhan, bagaimana kuasa Allah itu bisa menjadi sempurna di dalam kelemahan dan penderitaan itu? Supaya kuasanya sempurna dalam kelemahan atau penderitaan, maka orang yang dalam kelemahan dan penderitaan itu harus terus ikut Tuhan, harus terus melayani Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memang mengungkapkan kisah duri dalam daging ini di pasal ini, 2 Korintus 12 ini. Tapi itu ceritanya di situ. Tapi sebenarnya pengalamannya duri itu menancap di dalam dagingnya itu sudah sangat lama. Kita bisa menduga ini dari keterangan dia di dalam ayat yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Berarti peristiwa 14 tahun yang lampau itu menjadi penyebab Tuhan memberikan kepada dia duri dalam daging. Berarti menancapnya duri dalam daging Paulus itu sudah dari belasan tahun yang lampau. Dia baru menceritakannya di 2 Korintus 12. Tapi dia sudah mengalami itu jauh sebelumnya. Dan ternyata setelah duri itu menancap dalam daging, Paulus masih terus melayani. Paulus masih terus ikut Tuhan, terus bersaksi bagi Tuhan, terus beritakan Injil. Sekalipun dalam semua pelayanan itu dia mengalami begitu banyak kesukaran. Geser satu pasal, di pasal 11 mulai ayat 23 sampai 30. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamung, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahan. Berarti Paulus itu bermegah atas kelemahan itu di tengah-tengah penderitaan karena pelayanan. Maka duri tetap ada di dalam dagingnya, tapi itu tidak membuat dia menghentikan pengiringan dan pelayanan. Bahkan kalau kita lihat pelayanan dan penderitaannya begitu hebat, tapi justru disitulah kita lihat bahwa kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam kelemahannya. Ada banyak orang Kristen yang hanya mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan ketika keadaan baik-baik saja, ketika dia berada dalam keadaan sehat-sehat saja, ketika dia berada dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Dan begitu penderitaan datang, kesukaran datang, mereka menjadi berhenti ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Perhatikan kata-kata Wiersbe ini. Penderitaan fisik tidak perlu menjadi satu halangan bagi pelayanan Kristen yang efektif. Orang-orang kudus zaman sekarang terlalu condong untuk memanjakan diri mereka sendiri dan menggunakan setiap penderitaan atau rasa sakit yang kecil sebagai suatu alasan untuk tidak pergi ke gereja dan tinggal di rumah, atau menolak untuk menerima kesempatan-kesempatan untuk pelayanan. Paulus tidak mengizinkan duri dalam dagingnya untuk menjadi batu sandungan. Dalam faktanya, dia membiarkan Allah mengubah duri itu menjadi suatu batu loncatan. Berapa banyak kita yang macet gara-gara duri dalam daging. Kita dapat bermegah di dalam kelemahan-kelemahan, penderitaan-penderitaan kita, di saat kita mengubah atau membiarkan Tuhan mengubah duri-duri dalam daging itu menjadi batu loncatan di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan.